Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Dan semoga diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada. Masih tetap di channel Herjinata, konten yang menceritakan tentang cerita misteri, mistis, mitos, dan sejarah. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang misteri Gunung Salak, gunung terangker di Jawa Barat. Langsung saja kita simak dan kita bahas ke videonya. Dan semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian menyangka Gunung Salak Bogor tidak lebih menyeramkan dari misteri-misteri yang ada di Gunung Slamet dan Gunung Cermai, maka itu mungkin salah. Gunung Salak bahkan sampai mendapatkan julukan Gunung Terangker di Jawa Barat. Sebutan tersebut tidak serta-merta diberikan tanpa ada alasan di baliknya. Cerita dari mulut ke mulut dari masyarakat dan pendaki gunung tentang keangkeran Gunung Salak tidak pernah usai. Ada saja cerita-cerita mistis yang sampai kepada kita. Bahkan konon di Gunung Salak sering terjadi peristiwa hilangnya pendaki. Hampir setiap tahunnya kabar hilangnya pendaki diberitakan. Di antara kasus hilangnya pendaki di Gunung Salak, bahkan ada yang ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia setelah dilakukan pencarian berbulan-bulan. Inilah misteri Gunung Salak, gunung terangker di Jawa Barat. Yang pertama, Kawah Ratu. Cerita misteri Gunung Salak di Kawah Ratu dimulai dari cerita pengalaman masyarakat dan juga para pendaki yang mengaku pernah melihat penampakan makhluk halus di dekat Kawah Ratu. Kawah Ratu sendiri dianggap sebagai salah satu spot terangker yang ada di Gunung Salak. Konon, dahulu banyak orang yang meninggal di sana karena menghirup racun belerang. Kematian yang dianggap tidak wajar tersebut diyakini sebagai penyebab adanya beberapa penampakan di sana. Konon, penampakan yang terjadi di sana adalah berasal dari arwah gentayangan korban yang meninggal di Kawah Ratu. Dan yang selanjutnya yang kedua, Curug Seribu. Diyakini selain Kawah Ratu, Curug Seribu merupakan spot berikutnya di Gunung Salak yang mendapatkan predikat spot terangker di Gunung Salak. Predikat tersebut diberikan karena konon di Curug Seribu banyak didapati penampakan dari arwah yang bergentayangan. Dulu banyak pendaki dan juga wisatawan yang terpana dengan keindahan Curug Seribu dan tertarik untuk mandi di curug tersebut. Namun niatnya tersebut ternyata mesti dibalas dengan nyawa. Tidak sedikit pendaki dan wisatawan yang tenggelam di sana. Pasalnya, arus sungai di bawah air terjun ini terbilang sangat deras. Terlebih lagi saat debit airnya tinggi dan hal tersebut sangat membahayakan keselamatan. Pengalaman ini pernah diceritakan oleh salah satu seorang pendaki, di mana saat itu
yang mendaki sebanyak 12 orang. Salah satu dari mereka mengaku melihat sosok hitam yang sedang melambai-lambai. "Apa kamu melihat bayangan hitam di sana?" tanya orang tersebut kepada salah satu temannya. Namun temannya tersebut mengaku tidak melihat apa-apa. "Sudah, biarkan saja. Tidak perlu dihiraukan," kata temannya. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, pasukan tentara berwajah pucat. Kisah ini masih dari pendaki yang tadi. Karena cuaca yang buruk, akhirnya mereka pun harus mendirikan tenda lebih awal. Sesaat setelah tenda berdiri, orang yang pada sebelumnya melihat bayangan hitam tersebut memutuskan untuk keluar tenda dan menghirup udara segar. Alih-alih bisa bersantai dan menghirup udara segar, justru ia malah melihat sejumlah pasukan tentara yang berwajah pucat sedang mengelilingi tenda. Saat itu menurutnya dia sangat kaget. Menurut pengakuannya, di antara pasukan tersebut terdapat seekor macan putih yang matanya bersinar. Dia sadar jika mereka semua bukanlah manusia. Menurutnya tidak lama dari itu, dia mendengar seorang wanita melantunkan doa dari atas bukit. Namun saat itu dia tidak bisa melihat sosoknya. Setelah dibacakannya doa, sontak semua penampakan pasukan tersebut menghilang. Dan yang keempat, penampakan nenek tua. Kisah misteri Gunung Salak berikutnya adalah sosok penampakan nenek tua yang diperkirakan umurnya sekitar 80 tahunan. Ceritanya bermula dari seorang pendaki yang menurut kesaksiannya dia pernah berjumpa dengan seorang nenek-nenek yang sedang mendaki tebing seorang diri. Saat itu dia bermaksud mengingatkan nenek tersebut untuk berhati-hati karena tebingnya sangat terjal. Bahkan anak muda pun akan kesulitan untuk melewatinya. "Awas nek, tebingnya curam. Awas jatuh." Nenek tersebut langsung menoleh ke arah pendaki tersebut dengan muka seramnya. Lalu berkata, "Saya tinggal di sini, Dek. Saya sangat senang kalau malam di sini sangat ramai. Banyak orang yang memberikan makan saya." jawab si nenek. Tidak lama dari itu, nenek tersebut terus memanjat dengan cepat dan menghilang. Pendaki tadi baru menyadari jika nenek tadi bukanlah manusia. Sedangkan makanan yang dimaksud adalah sejenis sesajen yang sering dipersembahkan untuk makhluk-makhluk penghuni Gunung Salak. Dan yang kelima, kampung setan. Salah satu kabarnya datang dari seorang pendaki yang pernah membeli pisang goreng di puncak Gunung Salak. Padahal sebenarnya tidak terdapat yang berjualan di sana. Pendaki tersebut untungnya masih bisa kembali kepada rombongannya, walaupun sudah memakan pisang goreng yang berasal dari alam gaib. Dan yang terakhir, yang keenam, suara gamelan mistis. Menurut pengakuan warga dan juga beberapa pendaki, di Gunung Salak sering terdengar suara gamelan. Suara gamelan terdengar sangat jelas dengan nada mistis dan misterius. Namun saat mencari sumber suara tidak pernah ditemukan. Malahan si pencari akan tersesat di Gunung Salak.
Percaya atau tidak percaya dikembalikan kepada kepercayaan diri kita masing-masing. Dan jika Anda akan berkunjung ke Gunung Salak ataupun untuk mendaki Gunung Salak, alangkah baiknya untuk berdoa dulu agar Allah memberikan keselamatan dan perlindungan dimanapun kita berada dan dipermudahkan dalam segala hal. Saya, Herjinata, undur diri. Wassalam.